PDI Perjuangan ini disebut akan mengumumkan mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon atau bakal calon presiden pada pemilu 2024. Kita sudah bergabung melalui Zoom dengan Aditya Perdana, Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting, yang juga merupakan dosen ilmu politik FISIP Universitas Indonesia. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Iya, kali ini kita masih sama-sama menunggu bagaimana jalannya rapat DPP PDIP yang akan berlangsung secara daring, di mana disebutkan juga nanti rencananya ini pada pukul 3 sore sesuai dengan nomor urut akan diumumkan siapa yang menjadi bakal calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Nama Ganjar Pranowo menguat ini, Mas. Respon Anda? Ya, saya pikir ini kan yang sepertinya sedang dinantikan oleh banyak pihak ya, bukan hanya elit politik di yang sedang menunggu gitu ya, tetapi juga masyarakat juga sedang menunggu siapa bakal calon presiden yang akan diusung oleh PDIP Perjuangan. PDIP Perjuangan dalam konteks ini memang memiliki satu posisi penting gitu ya, karena bukan hanya sekarang sebagai partai pemerintah gitu ya, tetapi PDIP sendiri juga memiliki kursi yang dan perolehan suara yang signifikan, sehingga memang pasti ditunggu oleh banyak pihak gitu ya, dan berdasarkan banyak survei gitu ya, nama Ganjar Pranowo memang termasuk yang kuat gitu ya, tetapi kita tahu juga gitu ya, bahwa apa yang terjadi di PDIP, ada dua nama yang menguat gitu ya, ada Ganjar Pranowo dan juga Puan Maharani. Tetapi kita akan sepenuhnya mendengar langsung gitu ya, yang dijanjikan oleh Bu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP berulang kali menyatakan bahwa keputusan itu ada di tangan beliau gitu. Jadi memang ini akan menjadi sangat penting gitu ya buat PDIP dan juga mitra koalisi pemerintahan dan juga koalisi calon presiden yang sedang dibentuk oleh beberapa partai politik. Jadi memang ini momentum yang ditunggu oleh banyak pihak gitu loh, Mbak. Oke, satu momentum yang juga ditunggu oleh banyak pihak. Kalau melihat dari dua nama besar ini, sinyal-sinyal politik apa yang kemudian makin menegaskan bahwa Ganjar Pranowo lah yang menurut Anda nantinya akan diusung oleh PDI Perjuangan dengan perolehan suara yang juga besar? Ya, satu hal memang kita bisa bicara soal Pak Ganjar Pranowo karena memang di berbagai survei yang dirilis gitu, termasuk apa yang pernah kami lakukan, itu Pak Ganjar memang selalu menonjol ya, selalu ada di nomor satu gitu, dan ini satu kondisi yang kalau bisa disampaikan menguntungkan buat PDIP ke depan. Tidak paling tidak dia akan bisa melanggengkan gitu ya pemerintahan yang akan datang. Itu satu hal. Nah, hal yang kedua adalah satu event yang menurut saya adalah menjadi cukup signifikan, itu adalah situasi di mana Piala Dunia U20 kemarin gitu ya, Mbak ya. Yaitu menurut saya juga ada satu pertaruhan politik yang relatif dinanti oleh banyak pihak, dan ternyata bisa jadi itu dianggap sebagai bentuk prestasi yang dimiliki oleh Pak Ganjar gitu ya. Dan ini menurut saya juga bisa jadi menjadi pertimbangan yang penting untuk PDIP untuk kenapa kalau seandainya memang Pak Ganjar ini adalah menjadi pilihan yang terbaik saat ini. Jadi ini ada satu situasi yang menurut saya dinamis gitu ya, bukan hanya di luar gitu ya, tetapi paling tidak di dalam partai juga memang sedang melihat peluang-peluang untuk bisa memunculkan nama yang terbaik itu, Mbak. Oke, terkait yang baru saja Anda sampaikan, kita sama-sama tahu bahwa kondisi keharmonisan antara Ganjar Pranowo dan juga Megawati Soekarno Putri ini tidak selalu berjalan harmonis begitu ya. Bahkan ada sejumlah pihak yang juga menyebutkan Ganjar ini ada di tengah-tengah antara Megawati dan juga Jokowi. Dan momentum bagaimana kemudian Anda menegaskan ya, ada pandangan bahwa momentum pihak atau mungkin ketegasan Ganjar saat itu, sikap yang diambil terkait dengan penolakan Israel di Piala Dunia U20 ini benar-benar menjadi satu bukti tes kesetiaan begitu terhadap parpol. Apakah ini mungkin memang tergambar yang nantinya hasilnya bisa dipetik oleh Ganjar dalam deklarasi kalau memang dirinya yang diusung oleh PDI Perjuangan? Bisa jadi demikian ya, Mbak. Karena situasinya yang kita bisa perhatikan di paling tidak 1 tahun atau 2 tahun belakangan ini, meskipun nama Ganjar itu
selalu ada di atas di semua hasil survei, tetapi kan beliau sendiri belum mendapat restu yang pasti dari Ibu Ketua Umum, di mana Ibu Ketua Umum sendiri ini memiliki kuasa tertinggi di dalam menentukan pencapresan. Itu satu. Yang kedua adalah yang bisa kita perhatikan juga bahwa satu sisi Pak Jokowi juga memang punya keinginan gitu ya, punya perhatian gitu ya, bahwa ada pihak atau calon presiden yang akan bisa melanjutkan program pemerintahan yang akan datang. Dan memang calon yang berulang kali di endorse oleh Pak Jokowi gitu ya, dengan sinyal-sinyal yang beliau sampaikan di beberapa event gitu ya. Dan memang itu terlihat gitu ya. Dan sekarang problemnya kemudian adalah bagaimana membridging antara keinginan dan kepentingan yang dimiliki oleh PDIP yang diwakilkan oleh Ibu Megawati dengan keinginannya juga Pak Jokowi untuk sebagai pihak yang berkeinginan agar pemerintahan Pak Jokowi nanti akan bisa berlanjut gitu ya, dengan orang yang mengerti banyak gitu ya tentang apa yang diinginkan oleh itu. Dan kalau misalkan seandainya Pak Ganjar ini yang nanti akan didorong gitu ya menjadi calon presiden dari PDIP, dan nampaknya itu sudah ada titik temu ya, meskipun kita tahu juga dan mendengar banyak perkiraan gitu ya beberapa waktu yang lalu bahwa hubungan Pak Jokowi dan juga Bu Mega relatif juga tidak begitu baik gitu, karena ada urusan yang terkait dengan capres yang akan diusung oleh PDIP. Oke, kita akan tunggu ini nanti saya ya. adalah satu situasi. Ya, Mas Adit. Baik, Mas Adit, kita akan tunggu pastinya akan seperti apa nanti dinamika yang terjadi dan siapa yang akan diusung. Nama Ganjar Pranowo ini sangat kuat sinyalnya begitu, dan kita akan langsung terhubung dengan kondisi yang ada di Istana Batu Tulis Bogor. Terima kasih banyak atas